Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari paparan virus COVID-19. Baiklah, dalam kesempatan kali ini, video ini bertujuan dalam pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Muhammad Azmi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya lakukan. Tanpa perlu memperpanjang mukadimah, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Surya Eko Dinata, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baiklah, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai judul saya. Judul saya ialah Implementasi Pajak Parkir dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus di Parkiran Tepi Jalan Umum Kota Tanjung Pinang di laman Bunda terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 41 hingga Pasal 45 tentang pajak parkir tepi jalan umum Kota Tanjung Pinang. Kemudian latar belakang pemilihan judul ini, yang pertama ialah saya ingin mengetahui bagaimanakah praktek antara pajak parkir di lapangan dengan aturan pada perda yang berlaku. Kemudian daripada itu juga saya juga ingin mengetahui bagaimanakah hukum pajak parkir ini dalam perspektif hukum Islam, di mana harus sesuai dengan perda dan tidak melanggar dari syarat. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalahnya ialah bagaimanakah implementasi pajak parkir di laman Bunda dalam perspektif hukum Islam terhadap pasal 41 hingga pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak parkir daerah Kota Tanjung Pinang. Kemudian adapun tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi pajak parkir di laman Bunda dalam perspektif hukum Islam terhadap pasal 41 hingga pasal 45 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak parkir daerah Kota Tanjung Pinang. Kemudian adapun manfaat penelitian ini ialah ada dua. Yang pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan referensi keilmuan yang berkaitan langsung dengan permasalahan serta praktik pajak, khususnya pajak parkir. Kemudian manfaat praktis. Manfaat praktis di sini diharapkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan karya tulis ilmiah lainnya dan menambah khazanah keilmuan. Kemudian daripada itu yang paling utama ialah dalam penelitian ini sebagai pemenuhan nilai mata kuliah ujian akhir semester metodologi penelitian. Kemudian kajian pustaka, sebagaimana yang kita ketahui kajian pustaka ialah sumber-sumber atau referensi-referensi yang dijadikan acuan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Dalam hal ini penelitian ini saya menggunakan 3 sumber. Yang pertama itu adalah buku yang berjudul Hukum Pajak dan Retribusi Daerah karya Adrian Sutedi. Dalam buku ini membahas mengenai penetapan pajak dan retribusi daerah sebagai hak otonomi daerah yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian yang kedua, saya mengambil dari skripsi Esti Nurrohmah dengan judul Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir Menurut Hukum Islam, di mana dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwasanya retribusi parkir yang dipungut itu lebih banyak daripada tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah. Tentu saja hal ini telah menyalahi aturan. Kemudian yang ketiga, yaitu saya menggunakan skripsi dari Pulau Satu Nahar yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Parkir Progresif, di mana penulis membahas mengenai penetapan tarif parkir progresif berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 di Kota Semarang, yang mana tiap jamnya akan terus bertambah biaya parkirnya. Dari sini penulis menyimpulkan bahwasanya penetapan parkir progresif berdasarkan undang-undang, berdasarkan Perda Semarang Nomor 3 Tahun 2012 ini telah menyalahi aturan, tapi secara hukum Islam boleh karena ada biaya yang ditanggungan kepada pemerintah. Jadi berdasarkan hasil kajian di atas, saya pribadi peneliti mencoba memberikan penekanan atas perbedaan penelitian yang disampaikan sebelumnya. Di penelitian saya ini membahas mengenai implementasi pajak parkir dalam perspektif hukum Islam dan peraturan daerah yang berlaku. Sedangkan penelitian sebelumnya itu hanya membahas tentang retribusi dan prakteknya. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka teori. Kerangka teori ialah rangkaian penjelasan masalah penelitian berbasis penelitian sebelumnya. Yang perlu kita ketahui ialah definisi dari parkir dan tarif parkir itu sendiri. Parkir itu ialah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat
bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengendaranya. Kemudian tarif parkir merupakan retribusi atas penggunaan lahan parkir yang besarannya itu sudah diatur berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi dari pengertian yang saya sampaikan dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan parkir ini termasuk dalam konsep muamalah dalam kategori ijarah. Lafal ijarah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut syarak, ijarah itu artinya akad yang mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian atau syarat tertentu. Kemudian dasar hukum dari ijarah itu sendiri. Dasar hukum dari ijarah itu ada 3. Yang pertama dari Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Kalau dari Al-Quran itu tidak tercantum secara terperinci, namun pemaknaannya itu ada secara tersirat. Kemudian kalau berdasarkan hadis itu saya mengambil dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar yang artinya dari Abdullah bin Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering. Kemudian berdasarkan ijma' para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan, dan hingga saat ini tidak ada satu orang pun ulama yang membantah kesepakatan atau ijma' tersebut. Kemudian selanjutnya berbicara tentang rukun dan syarat ijarah. Rukun ijarah menurut ulama Hanafi itu hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut para jumhur ulama pada umumnya rukun ijarah itu ada 4. Yang pertama itu akid atau orang yang berakad, kemudian sigot, kemudian upah dan manfaat. Kemudian syarat ijarah. Syarat ijarah yang pertama yaitu kedua orang yang berakad harus balik dan berakal. Kemudian kedua belah pihak itu menyatakan kesukarelaan dan tidak ada keterpaksaan. Kemudian yang ketiga itu manfaat dari objek ijarah itu jelas, yang artinya apabila suatu hari itu objeknya itu jelas dan tidak menimbulkan perselisihan antara kedua pihak yang berakad. Kemudian yang terakhir, objek ijarah itu hal yang dihalalkan oleh syarak. Jadi kita tidak boleh misalnya menyewa dukun, menyewa pemberi bayaran, atau menyewakan rumah kita untuk hal-hal yang maksiat. Kemudian macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ijarah atas manfaat dan ijarah atas pekerjaan. Ijarah atas manfaat itu disebut dengan sewa menyewa, dan ijarah atas pekerjaan disebut dengan upah mengupah. Kemudian berakhirnya akad ijarah. Berakhirnya akad ijarah yang pertama itu karena objeknya hilang atau musnah. Kemudian tenggang waktu yang disepakati dalam ijarah telah berakhir. Kemudian yang ketiga itu ada 2 pendapat. Yang pertama dari ulama Hanafi yang mengatakan jika salah seorang yang berijarah atau melakukan akad itu telah meninggal, maka akadnya telah habis, telah berakhir. Kemudian menurut jumhur para ulama, apabila salah seorang yang berakad itu telah meninggal, akadnya tidak akan putus karena dilihat dari segi manfaatnya masih bisa diwariskan. Kemudian metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Kemudian populasi dan sampel. Populasi di sini ialah keseluruhan subjek penelitian. Di sini populasinya saya menggunakan pimpinan di sub Kota Tanjung Pinang, petugas parkir, dan pengguna jasa parkir. Untuk sampel ialah bagian dari suatu objek yang mewakili dari populasi itu sendiri. Di sini objeknya yang pertama Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, yang kedua 5 orang petugas parkir, dan yang ketiga 3 orang pengguna jasa parkir di Laman Bunda Tanjung Pinang. Untuk sumber data sendiri saya menggunakan 2 sumber data. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer itu dengan cara wawancara secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian data sekunder saya menggunakan buku, skripsi, jurnal, Al-Quran, hadis, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dan teknik pengumpulan data saya menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.